Saya Ramadan Hasibuan SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 31A8 koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara, KHD, dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari KHD dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, ing madya mangun karsa, artinya guru menjalin komunikasi yang baik di antara muridnya. Tut Wuri Handayani, yaitu guru selalu memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai potensinya, serta motivator, dan sekaligus moral support bagi murid, serta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Hal ini guru seyogianya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, penulis mengenal ada 3 prinsip yang dapat diambil, yakni berpikir berbasis hasil akhir, based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai yang tertanam dalam diri. Misalnya, guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Dan guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir, based thinking. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari penulis saat ini ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching, bimbingan yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar Coaci dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, penulis diberikan panduan berupa 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan matang. Di modul ini, yaitu dilema etika dan wujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Ada 3 prinsip mengambil keputusan. Berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan.
Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulias, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan idola. Pengujian paradigma benar atau salah. Prinsip pengambilan keputusan. Investigasi trilema. Buat keputusan. Meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik tentu akan menghadapi situasi dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi maju atau mundurnya suatu sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah ke arah yang lebih baik, terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Namun, sebaliknya pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada perjalanan roda sekolah itu sendiri. Selanjutnya, apakah ada di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Perubahan tidak dapat dibangun dalam waktu semalam. Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah, kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat, dan telah menjadi budaya tentu akan menjadi sebuah tantangan dan sulit dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di lingkungan sekolah. Menurut penulis, pelaku harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat meski masih seumur jagung, sebesar apapun batu yang menghalangi akan ada celah meski hanya dari beberapa tetesan dukungan dan semangat. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik seperti ceramah yang cenderung membuat murid statis, ataupun pengajaran yang mempertimbangkan model pembelajaran yang memandang keberagaman dan aspek sosial emosional murid, sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik maupun afektifnya, menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid yang lebih nyaman dan menyenangkan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru secara tepat dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan murid-murid. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi dan kekuatan mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid. Filosofi pemikiran pandangan KHD dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru
mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid, sehingga dapat membentuk karakter murid, serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hadjar Dewantara, yakni Pratap Triloka, Ing Ngarsa Sumbuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutmuri Handayani. B. Keterkaitan dengan Modul 1-2. Modul 3-1 tentang pengambilan keputusan akan sangat mendukung nilai dan peran guru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. C. Keterkaitan dengan Modul 1-3. Modul 3-1 sangat mendukung kemampuan guru dalam mengambil keputusan terkait pembuatan visi yang akan mendukung terwujudnya siswa dengan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. D. Keterkaitan dengan Modul 1-4. Saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan atau menghadirkan budaya positif dalam proses dan hasil akhir keputusannya. E. Keterkaitan dengan Modul 2-1. Seorang guru harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam menyusun pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satunya adalah saat memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. F. Keterkaitan dengan Modul 2-2. Saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus dalam kesadaran penuh, seperti yang sudah dipelajari dalam Modul 2-2. G. Keterkaitan dengan Modul 2-3. Modul 2-3 membahas topik tentang Choa Ching. Teknik Choa Ching bisa digunakan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. Demikian penjelasan tugas koneksi antar materi Modul 31A8 ini saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Salam bahagia. Guru tergerak, bergerak dan menggerakkan.